Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Nurul Anissa dari kelas 10 MI 4. Di sini saya akan membacakan teks biografi dari salah seorang motivator kita, yaitu Pak B.J. Habibie. Pak B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya yaitu Profesor Dr. H.C. Dr. S.K. Moh Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Juni tahun 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pada pernikahan pasangan Pak Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspawardojo. Pak Habibie menikah dengan Ibu Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei tahun 1962 dan dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara yaitu pada pasangan Pak Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspawardojo. Habibie menikah dengan Ibu Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei tahun 1962 dan dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Pak Habibie menjadi yatim sejak kematian bapaknya yang meninggal pada tanggal 3 September tahun 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang untuk membiayai kehidupan anak-anaknya. Masa kecil Pak Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini telah ditunjukkan Pak Habibie sejak kanak-kanak. Pak Habibie yang mempunyai kegemaran menunggang kuda dan membaca ini dikenal sangat cerdas sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Pak Habibie kemudian menuntut ilmu di Government Heidelberg School. Di SMA, kecerdasan beliau dan prestasinya tampak sangat menonjol, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Pak Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. Atas kecerdasannya, setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk ke ITB, yaitu Institut Teknologi. Namun, ia tidak menyelesaikan S1-nya di sana karena ia mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Pak Habibie terinspirasi oleh pesan Bung Karno tentang pentingnya dirgantara dan penerbangan bagi Indonesia. Maka ia memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westfalen SM Technische Hochschule. Demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Pak Habibie belajar dengan sangat sungguh-sungguh. Tekadnya harus jadi orang yang sukses. Pada saat kuliah di Jerman tahun 1955 di Essen, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberi beasiswa penuh. Hanya beliaulah yang memiliki paspor hijau. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa berlibur, ia kembali fokus untuk belajar. Gaya hidupnya ini sangatlah berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Pada tahun 1960, Pak Habibie ini berhasil mendapat gelar diploma I dari Technische Hochschule Jerman dengan predikat Cum Laude atau sempurna, yang nilai rata-ratanya yaitu 9,5. Dengan gelar insinyurnya itu, Pak Habibie mendaftarkan diri untuk bekerja di firma Talbot, sebuah industri kereta api di Jerman. Pada saat itu, firma Talbot membutuhkan sebuah wagon yang bervolume besar untuk mengangkut barang-barang yang ringan tetapi volumenya besar. Talbot membutuhkan 1000 wagon. Mendapat tantangan seperti itu, Pak Habibie mencoba mengaplikasikan cara-cara konstruksi membuat sayap pesawat terbang. Metode itu ia terapkan pada wagon dan akhirnya berhasil. Pak Habibie kemudian melanjutkan studinya di Technische Hochschule die Fakultät für Maschinenwesen. Pak Habibie menikah dengan Ibu Hasri Ainun Habibie yang kemudian diboyongnya ke Jerman. Hidupnya semakin keras. Pada pagi hari, Pak Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat pekerjaannya yang jauh untuk menghemat biaya hidup. Ia pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Demi menghemat, istrinya pun sampai harus mengantri di tempat pencucian umum untuk mencuci. Pada tahun 1965, Pak Habibie mendapatkan gelar doktor insinyur dengan penilaian summa cum laude atau sangat sempurna dengan nilai rata-rata 10 dari Technische Hochschule die Fakultät für Maschinenwesen Essen. Pak Habibie ini mendapatkan gelar doktor setelah menemukan rumus yang ia namai yaitu faktor Habibie.
karena bisa menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Pak Habibie dijuluki sebagai Mr. Crack. Pada tahun 1967, Pak Habibie menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kejeniusan dan prestasi mengantarkan Pak Habibie diakui oleh lembaga-lembaga internasional. Di antaranya yaitu ada Gesellschaft für Luft- and Raumfahrt, Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar Jerman, di Royal Aeronautical Society London Inggris, the Royal Swedish Academy of Engineering Science Swedia, the Académie Nationale de Air at the I Express Prancis, dan the US Academy of Engineering Amerika Serikat. Penghargaan bergengsi yang pernah diraih oleh Pak Habibie juga adalah Edward Warner Award dan Award von Karman yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Di dalam negeri, Pak Habibie mendapatkan penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, yaitu Ganesha Praja Manggala Bakti Kencana. Di Indonesia, Pak Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Pak Habibie terjadi referendum di Timor Timur, sampai akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya undang-undang tentang otonomi daerah dan undang-undang tentang partai politik, UU tentang pemilu dan UU tentang susunan kedudukan MPR dan DPR. Turun dari jabatannya sebagai presiden, Pak Habibie kembali ke Jerman bersama keluarganya. Pada tahun 2010, Ibu Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Pak Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie, dan buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Nah, itu dia tadi perjalanan hidup dari Pak B.J. Habibie. Semoga cerita Pak B.J. Habibie ini bisa menginspirasi kita semua tentang pentingnya semangat belajar dan bekerja keras agar kita bisa mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.